33 kasus lebih yang saya tangani itu membuat saya kemudian menemukan salah satu hal yang membuat laundry itu tetap konvensional dan susah berkembang adalah, dan kemudian tidak berpikir mengembangkannya, bertumbuh dan sebagainya. Ya, satu outlet saja menghabiskan banyak waktunya untuk mengerjakan soal-soal operasional. Kali ini saya ingin bicara mengenai mindset toko dan mindset bisnis dalam konteks manajemen usaha laundry, ya. Jadi harus saya akui bahwa saya selalu terus mencoba belajar, memikirkan, terutama kalau berhadapan dengan kasus-kasus di mana ada kawan-kawan yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha laundrynya. Nah, 33 kasus lebih yang saya tangani itu membuat saya kemudian menemukan salah satu hal yang membuat laundry itu tetap konvensional dan susah berkembang adalah soal mindsetnya. Saya akan menggunakan mindset pengertiannya berdasarkan bukunya Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People, international bestseller tahun 1989-1990, ya. Udah lama. Tapi menurut saya itu penjelasan salah satu yang paling baik mengenai mindset. Kalau mau lebih rumit kita mesti balik ke Thomas Kuhn, ilmu fisika dan sebagainya, itu yang agak rumit ya. Tapi Covey menjelaskan bahwa mindset itu adalah semacam peta, sebuah peta wilayah yang terus-menerus harus diupdate. Jadi misalnya peta Jakarta tahun 70-an beda dengan peta Jakarta tahun 2020. Karena itu kalau orang yang tahunya peta Jakarta tahun 70 datang ke Jakarta tahun 2020, dia bisa saja tersesat. Ya. Jadi dicontohkan oleh Stephen Covey itu ada kapal ya, ada kapal perang Amerika yang sedang berjalan ke satu tujuan, dan kemudian Klasi yang mengawasi arah kapal itu melaporkan kepada kapten, "Kapten, di depan ada kapal," gitu. Dia bilang, "Kita akan bertabrakan langsung dengan kapal itu." Terus dia bilang, "Kirim sinyal, suruh mereka minggir," gitu ya. Tapi kemudian balasan dari kapal di depan mengatakan, "Silakan Anda yang minggir," gitu kan. Nah, ini peraturan internasional di dalam laut itu kapal perang itu didahulukan. Karena itu marah sang jenderalnya, dia bilang, "Kasih tahu lagi, Anda yang minggir atau kami tembak," gitu kan. Nah, tetapi kemudian si kapal di depan itu membalas, "Kami nggak bisa minggir, Anda yang minggir." Marah, dia bilang, "Dalam hitungan 10, kalau tidak mundur, kami tembak karena kami kapal perang Amerika," gitu kan. Balasan dari sana, ini perintah jenderal nih katanya ya. Balasan dari sana, dia bilang, "Saya cuma penjaga mercusuar, jadi kami tidak bisa bergeser," katanya. Nah, begitu tahu itu, langsung kapalnya menyesuaikan diri. Jadi, yang tadi ada di kepala sang jenderal dan petugas kapal itu adalah mindsetnya, itu adalah kapal. Padahal itu adalah mercusuar. Jadi ini kesalahannya pada tingkat mindset. Begitu mindset dipahami, mereka menyesuaikan. Kalau tidak, mereka akan ngotot-ngototan, gitu ya. Nah, inilah yang ingin saya jelaskan mengenai soal mindset toko dan mindset bisnis dalam manajemen laundry. Gampangannya kalau mau disederhanakan, jadi apa itu mindset? Mindset bukan sikap, tapi sikap merupakan bagian dari mindset. Mindset ada pengalaman di situ, ada pendidikan, ada pengetahuan, ada wawasan, ada persepsi segala sesuatu yang menuntun kita bertindak. Jadi praktis efeknya. Kita tidak akan bertindak di luar mindset kita. Kita tidak akan marah, merasa, berpikir di luar mindset kita. Jadi kalau mindsetnya salah, implikasinya besar. Nah, sekarang kita lihat dalam konteks laundry sebagai contoh.
Mindset toko adalah kalau seandainya seseorang membuka satu outlet dan kemudian tidak berpikir mengembangkannya, bertumbuh dan sebagainya. Ya satu outlet saja. Nah itu namanya mindset toko. Itu ya. Itu yang pertama. Bedanya dengan mindset bisnis apa? Bisnis itu berkembang. Ketika seseorang membuka satu outlet, dia belajar memahami bagaimana membangun mungkin 5-10 outlet ke depan. Bagaimana mengembangkan omset 5-10 kali ke depan. Nah, ini mindset bisnis, gitu ya. Itu hal pertama. Hal yang kedua adalah kalau buka outlet dan kemudian orangnya ingin menjaganya seperti menjaga warung atau menjaga toko konvensional ya, toko kelontong misalnya. Nah, itu namanya mindset toko. Tetapi orang yang memiliki mindset bisnis, begitu dia membuka outlet, dia langsung mempekerjakan orang, karyawan yang nanti dia andalkan gitu ya. Jadi dia tidak akan terpaku selamanya di sana, tidak akan menungguinya. Nah, ini mindset bisnis. Yang ketiga adalah mindset toko membuat orang yang membuka outlet kemudian menghabiskan banyak waktunya untuk mengerjakan soal-soal operasional. Ada masalah apa, pakaian yang tertukarkah, gimana ngatasinya, kalau ada yang kotor, noda, dan sebagainya, pakaian sobek, atau mesin rusak dan sebagainya. Dia berputar banyak waktunya habis menangani hal itu. Itu mindset toko. Sementara mindset bisnis, dia memberi banyak waktu dirinya untuk belajar sales marketingnya, finansialnya, pengadaan modalnya, bagaimana menduplikasi outlet, dan intinya dia membangun satu sistem yang nanti bisa diduplikasi, yang nanti bisa diterapkan, yang nanti bisa dilakukan di tempat-tempat lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang dengan mindset toko sangat tertarik untuk pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis. Mengenal bahan, mengenal cara-cara mengatasi noda, bahan-bahan kimia, kemudian perpaduan kalau menangani satuan itu prosesnya seperti apa, melakukannya bagaimana supaya lebih baik. Jadi semuanya itu hal-hal yang bersifat sangat teknikal, ya, dan tentu menghabiskan waktu gitu ya. Sementara mereka yang memiliki mindset bisnis itu tertarik untuk mempercakapkan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Misalnya apa? Menghitung HPP-nya berapa, menghitung net profit-nya ini benar nggak ini ya. Kemudian bagaimana mengukur progres. Kalau seandainya saya sudah jalan laundry-nya 3-6 bulan, itu pertumbuhannya seperti apa? Harusnya seperti apa? Mulai membangun teori-teori sendiri, mencari teman untuk diskusi, untuk menguji teorinya apakah benar, apakah salah gitu ya. Nah, itu orang yang mindset-nya mindset bisnis. Nah, yang kelima adalah setelah beberapa waktu, 1, 2, 3, 4, 5 tahun, orang yang punya mindset toko mungkin saja dia memiliki outlet yang omsetnya menarik. Tetapi ya cuma itu. Cuma satu itu. Kenapa? Karena dia sudah nyaman di situ. Karena dia memang pemilik toko. Ya, bukan pemilik bisnis. Karena bisnis dalam banyak perspektif, apalagi kalau Anda membaca buku-buku Kiyosaki, bisnis itu pada intinya adalah sebuah sistem. Nah, sistem itu berarti Anda tidak terpaku di sana. Tetapi kalau Anda terpaku di sana seperti pemilik toko, Andalah sistemnya. Nah, orang yang punya mindset bisnis berbeda dengan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun masih di tempat yang sama saja. Dia sudah keliling kemana-mana. Dia pergi membuat outlet baru di sana, Kalau kurang modal dia cari mitranya. Kalau bisa ada dukungan, kemudian mungkin crowdfunding, dia mencari cara entah sistemnya patungan, sirkah, dan lain sebagainya. Jadi itu digerakkan oleh mindset bisnis gitu. Nah, saya membangun bisnis Bina Tuku itu dengan pikiran bisnis, terutama untuk mendampingi orang-orang membangun bisnisnya, ya. Jadi sejak awal saya sangat
memperhatikan apakah orang cukup ambisius untuk berkembang, untuk maju dan berkembang. Belajar operasional pernah saya lakukan ya kira-kira hampir 20 bulan gitu ya. Karena saya belum tahu ini, belum tahu itu, banyak kebodohan di sana-sini, tapi saya belajar terus. Sampai sekarang pun saya masih belajar dan saya senang mendampingi kawan-kawan yang lebih muda, yang usianya bukan usia pensiun seperti saya, untuk juga memiliki pemahaman-pemahaman mengenai bisnis dan bagaimana mengembangkan bisnis laundry itu untuk mengejar meningkatkan kesejahteraan hidupnya di waktu yang akan datang. Jadi saya harap Anda bisa mulai sedikit banyak bercermin untuk memikirkan apakah laundry yang Anda kembangkan atau apakah kalau Anda ingin membangun laundry itu Anda sedang berpikir dengan mindset toko atau Anda mau tumbuh memiliki mindset bisnis ya. Jadi ibarat sebuah puzzle, bisnis itu sendiri memiliki banyak kepingan yang harus kita kumpulkan terus satu persatu untuk kita makin melihat keindahannya. Jadi Anda punya mindset toko atau mindset bisnis. Anda bisa kasih komen di bawah ini, memberikan beberapa usulan topik juga untuk saya bahas yang menarik buat Anda. Tetapi saya ingin katakan satu hal sebagai bagian akhir adalah bahwa bisnis itu tumbuh dan berkembang. Toko seringkali dia bertahan pada kurun waktu tertentu dan kemudian tutup. Anda buat keputusannya. Saya tidak mengatakan itu sebuah kepastian, tetapi dengan banyaknya perubahan, turbulensi, disrupsi yang kita sering dengar menjadi bahasa sehari-hari sekarang, saya kira orang yang memiliki mindset toko akan selalu menghadapi banyak persoalan emosional. Ya, turbulensi ini kan menggoncang hal-hal yang tadinya kita kira gitu kan, itu kan mindset ya. Kita anggap, kita yakini ya, banyak keyakinan-keyakinan yang salah, tetapi mengubah keyakinan luar biasa sulitnya ya. Kalau bukan karena edukasi, kesadaran yang tinggi, biasanya keyakinan hanya diubah oleh malapetaka, kesusahan, beban-beban hidup yang besar. Nah, saya harap kita tidak sampai mengalami hal itu untuk bisa membangun, mengembangkan bisnis laundry ini. Itu dulu yang ingin saya sampaikan kali ini. Sukses besar untuk Anda. Nah, kalau kalian punya keluarga, teman, relasi yang mau berbisnis laundry, silakan share channel ini supaya bisa belajar sama-sama dan sukses sama-sama.